firman ini, marilah kita baca bersama-sama dan juga boleh diperhatikan di slide 2, 3, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, ya, the real success. Sukses yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat firman yang disampaikan oleh Yosua, yang dituliskan oleh Yosua, maksud saya yang disampaikan oleh Tuhan dituliskan oleh Yosua, dikatakan demikian, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau dalam bahasa Inggris success atau sukses, berhasil dan beruntung. Maka saudara-saudaraku yang akan kita mempelajari hari ini, the real success atau sukses yang sebenarnya, saudara-saudaraku, kita akan belajar kesuksesan yang seutuhnya. Menurut saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, apa sih ciri-ciri orang sukses? Saudara tentu punya konsep. Menurut kita, apa itu ciri-ciri orang sukses atau berhasil? Menurut pandangan manusia, yang pertama saudara-saudaraku, orang yang sukses itu menurut pandangan manusia punya uang banyak, betul tidak? Betul, betul tidak? Punya uang banyak. Wah, depositnya banyak, tabungannya banyak, fasilitasnya banyak. Menurut pandangan manusia, sukses itu adalah punya uang yang banyak. Jadi itu sebabnya tidak sedikit orang tergoda dengan laki-laki, tergoda dengan wanita karena punya uang yang banyak. Siapa yang gak suka punya uang banyak? Kemana-mana kan bisa, ke Thailand bisa, ya, ke Hongkong bisa, kemana-mana bisa. Itu menurut ukuran manusia, pandangan manusia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, kita boleh lihat apa itu ukuran kesuksesan. Nihon, rumah baru. Saudara-saudaraku, kalau ada orang punya rumah sewa ini, kira-kira apa yang saudara katakan? Anda sukses. Saudara berhasil. You is the best. Orang yang berhasil. Ya, saudara-saudaraku, kita berkata kamu adalah orang yang sukses. Punya rumah seperti ini, orang gak bilang sukses. Boro-boro rumah yang lantainya keramik saja pun orang sudah katakan kamu sukses. Apalagi rumah seperti ini. Kira-kira saudara punya impian gak punya rumah seperti ini? Bagaimana dengan Pak Andre Mani? Kira-kira ada rencana sama? Rumah baru. Ini ukuran manusia, pandangan manusia. Terus lagi yang berikutnya, menurut pandangan manusia, orang punya mobil mewah. Anda sukses, Anda berhasil, Anda beruntung. Saudara kira-kira rindu nggak punya mobil seperti ini? Pak Pandiangan macam mana? Gak usah sanggup bayar pajaknya ya. Gak sanggup bayar pajaknya. Takut-takut bayar pajaknya cukup menghidupi rumah tangga 1 tahun. Mikir dulu. Ya. Tapi kalau ada orang punya mobil seperti ini, selevelnya Valentino Rossi atau mungkin Cristiano Ronaldo, ya, yang harganya bisa ratusan miliar. Saudara-saudaraku, jangan lihat dari kecilnya. Biasa barang semakin kecil semakin mahal. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang berkata kamu sukses, kamu berhasil. Loh, kalau tiba-tiba saudara punya mobil pajak, mobil apa itu? Mobil yang Zebra 1000. Dibanding ke sini, mana lebih sukses? Zebra 1000 atau mobil ini?
Wah, pasti kita katakan, inilah mobil sedan ini, Mercedes-Benz. Itu kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, itu selalu menjadi ukuran manusia. Lalu yang berikutnya, wah, kalau kita punya kedudukan jabatan di pemerintahan, baik juga di perusahaan, seorang direktur atau seorang manajer, Anda adalah orang sukses. Lalu bagaimana dengan orang bawahan atau mungkin tukang sapu atau cleaning service? Apakah dia tidak sebut orang sukses? Manusia sering berkata, kamu adalah orang sukses, sedangkan cleaning service biasa-biasa. Itu menurut pandangan manusia. Dan kita mau belajar hari ini sukses yang sebenarnya. Lalu yang berikutnya, kalau punya gereja besar seperti istana, saudara-saudaraku, orang hari ini berlomba bangun gereja besar, bukan berlomba cari jiwa banyak. Ini di Siantar ini, saudara, ada orang punya kesan tersendiri, kebanggaan tersendiri kalau gerejanya besar padahal isinya sedikit. Untuk apa gedung besar? Itu ibaratkan seperti bajumu besar, badanmu kerdil. Kamu pakai itu, orang gak senang melihatnya, orang gak enak melihatnya. Kalau gereja besar, jemaat tak ada, takut-takutnya seperti di Inggris. Bisa gereja kapasitas ribuan, tapi yang hadir hanya puluhan. Karena apa? Karena gereja itu tidak pernah mengupgrade diri. Ya. Menurut rilis, ada orang mengatakan Inggris itu sedang mengalami kemerosotan Kristen. Memang kemerosotan kuantitas dan juga kualitas. Karena apa? Gereja-gereja aliran Lutheran selama ini, mereka tidak mau pernah mengupgrade diri, sehingga generasi muda itu pergi ke tempat yang lain. Orang tidak terlalu selera lagi membuat bangunan yang bermengu-mengu ratusan miliar bahkan triliunan. Hanya dibutuhkan satu tempat yang sederhana, tetapi di dalamnya ada hadirat Tuhan. Itu orang yang butuhkan. Bukan berarti nggak butuh tempat lux atau deluxe. Ya. Saudara-saudaraku, kalau gerejanya besar seperti mall, ya kita berkata, oh ini pendeta berhasil, ini pendeta sukses loh, ini anak doruku ini, tulangku ini. Tapi coba kalau pendeta di desa, dia jalan kaki, pergi pagi, pulang sore, karena jalan kaki. Saudara, bisakah Anda berkata dia adalah orang yang sukses? Menurut logika manusia, kita sering sekali membuat ukuran keberhasilan itu, kesuksesan itu menurut fasilitas yang ada. Lalu bagaimana dengan pandangan Alkitab? Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Dikatakan di sini, ayat yang ke-7, ayat ke-8 saya baca. Jangan engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita membaca ayat ini, kita sesekali menarik kepada diri kita. Kalau aku jadi anak Tuhan, kalau aku melayani Tuhan, pasti berhasil dan beruntung. Digabung lagi kepada Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Apa saja yang diperbuat berhasil. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat itu punya histori, punya sejarah, dan punya maksud dan tujuan. Di sini ayat ini dan juga di Mazmur pasal pertama yang 1, ayat itu bukan berbicara kepada berkat lahiriah, bukan berbicara berkat secara materi. Itu sebabnya kalau kita menjadi anak Tuhan, kalau kita mengambil ayat ini, mencaplok ayat ini, lalu tidak seperti yang saudara harapkan, kamu pasti kecewa. Padahal ayat yang disampaikan oleh Tuhan ini kepada Joshua bukan berbicara berkat materi. Walaupun itu memang sudah menjadi bahagian mereka, tapi ayat ini tidak berbicara masalah berhasil dan beruntung dalam hal materi. Itu sebabnya sangat kontroversial sekali menurut pandangan manusia tentang keberhasilan, kesuksesan dengan pandangan Alkitab. Lalu bagaimana dengan pandangan Alkitab? Coba kita perhatikan baik-baik. Bagaimana dengan hal ini
Hal inilah yang sering dipakai oleh orang untuk menjadi tolak ukur bagi orang sukses. Jika memang hal ini yang menjadi ukuran yang tepat dan benar, bagaimana dengan perjalanan hidup Tuhan Yesus? Bagaimana dengan perjalanan hidup Tuhan Yesus? Coba kita perhatikan. Yesus lahir di mana? Kandang domba. Saudara lahir di mana? Rumah bidan. Sangat jauh berbeda enggak? Jauh. Yesus lahir, dunia menolak. Yerusalem menolak. Semua kota-kota pada itu menolak kelahirannya. Saudara lahir apakah ada tertolak? Tidak ada. Justru banyak orang mendoakan kelahiran kita. Yesus lahir di kandang domba. Sangat jauh berbeda. Bagaimana dengan perjalanan hidup Yesus? Anda dan saya lahir di tempat yang luar biasa, sedangkan Yesus lahir di kandang domba yang hina. Sangat jauh berbeda antara timur dan barat. Saya percaya kita di sini tidak ada lahir di kandang binatang. Kita lahir di tempat yang sangat luar biasa. Apakah saudara berkata Yesus itu gagal? Allah itu gagal dan kita berhasil. Coba kita perhatikan lagi. Bagaimana dengan Yesus itu? Dia lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Namanya tukang kayu. Dia lahir di tengah-tengah keluarga yang biasa. Dia lahir tidak di tengah-tengah orang kaya. Menurut saudara, bisa nggak Yesus itu menjadi manusia lewat orang kaya? Bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Bisa pada waktu itu Yesus lahir atas keturunan Benjamin Netanyahu. Bisa saja dia lahir. Tapi Yesus memilih dia lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana. Apakah Yesus gagal di sini? Apakah Yesus orang sukses di sini? Kita tidak boleh lihat kembali. Terus berikutnya, Yesus tidak punya tempat tinggal. Alkitab berkata, coba sama-sama kita baca Matius 8 ayat 1, 2, 3 ya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tolak ukur yang dipakai oleh manusia tentang keberhasilan dengan tolak ukur yang dipakai Alkitab itu sangat berbeda. Anda punya tempat tinggal, punya rumah, tetapi Yesus tidak punya tempat tinggal. Yesus tidak dikatakan orang gagal. Yesus tetap orang yang sukses, berhasil. Dan kita akan boleh belajar nanti keberhasilan yang sesungguhnya. Yesus tidak punya tempat tinggal. Saudara-saudaraku, saya tahu ya, belum sempat semalam untuk berkunjung. Ada satu keluarga jemaat kita dari Komsel Maranatha. Ya, ini memang salah teknis ini saudara. Makanya kalau mengontrak rumah itu pun harus kita tanya juga, rumah itu ilegal atau legal, bermasalah atau tidak, kan begitu. Ya, keluarga Pak Herman Togiawa, rumahnya diratakan dengan tanah. Karena apa? Karena ternyata rumah yang dikontraknya itu tanah sengketa dengan si pengontrak. Akhirnya mungkin Mbak ya, singkat ceritanya terjadilah pengadilan, menanglah si pemilik pertama. Si pemilik kedua yang mengontrakkan itu dengan rumahnya digredel dengan sampai dengan tanah. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia nggak punya rumah. Lalu dia tinggal kepada keluarga. Saudara-saudaraku, orang sering berkata dia adalah orang yang paling hina, orang yang tidak berhasil, orang yang tidak beruntung. Mungkin kalau saudara posisi itu berada di dalam pihak kita, kita berkata, aku ini orang gagal, orang tidak ada apa-apanya. Tetapi perhatikan baik-baik, tolak ukur kesuksesan manusia itu tidak akan pernah dipakai Alkitab seperti yang Anda pakai dan saya pakai. Keberhasilan manusia itu yang sesungguhnya nanti kita akan boleh perhatikan. Yesus tidak punya tempat tinggal. Walaupun dia lahir Bapak Ibu saudara-saudara di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria, tetapi Yesus itu dia tempat tinggalnya mana? Tempat tinggalnya di tempat orang yang menerima. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, dia kadang pergi ke rumah si Petrus.
Dia pergi kepada rumah Maria Magdalena. Dia pergi kepada si Maria dan Marta. Dia pergi kepada Sakeus. Dia pergi kepada Matius. Di mana-mana dia bertinggi tempat tinggal. Dia nggak punya tempat tinggal sesungguhnya secara lahiriah. Tentu tempat tinggal adalah surga. Maka dikatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka saudara-saudaraku, kalau mungkin hari ini kau mengontrak, engkau masih tempat ditinggal yang sederhana. Orang berkata engkau adalah orang yang gagal, orang yang sederhana, yang hina dan lain sebagainya. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan, bila mana kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, Anda dan saya adalah orang yang berhasil. Amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, Yesus tidak punya transportasi. Transportasi yang dipakainya pun pinjaman. Yesus jalan kaki. Pada zaman itu, keledai atau bagal itu adalah alat transportasi yang sudah layak pakai pada zaman itu. Belum ada di situ mobil, belum ada di situ sepeda motor. Tapi yang dipakai adalah alat transportasi alami seperti kuda, unta, bagal dan keledai. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu mau menyambut Minggu Jumat Paskah, mereka orang-orang yang ada di Yerusalem menyambut dia dengan daun palem. Tapi tahukah saudara, keledai yang dipakainya itu adalah milik orang? Alkitab mencatat, Yesus memerintahkan kepada muridnya, pergilah ke desa itu, lihatlah nanti akan ada tertambat di situ seekor keledai yang belum pernah ditunggangi oleh orang lain. Siapa pun belum pernah, artinya masih bersih lah, belum pernah dipakai orang, belum second, belum bekas pakai. Nah, saudara-saudaraku, lalu muridnya pergi dan memang melihat. Ketika diambil, orang berkata, kenapa kamu mengambilnya? Katakan saja Tuhan memerlukannya. Dan mereka katakan itu, Tuhan memerlukannya, si pemilik ini pun mengizinkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukankah kita melihat di situ kesederhanaan Yesus itu? Dia tidak punya alat transportasi, dia tidak punya mungkin alat yang canggih. Bahkan yang dia pakai pun hanya pinjaman. Sangat jauh berbeda dengan Yesus. Jangan berbeda dengan pandangan Alkitab tentang keberhasilan. Yesus dia naik keledai, tapi itu pun pinjaman. Jadi kalau saudara hari ini mungkin masih tempat di rumah pinjaman, masih pakai kereta pinjaman, baju pinjaman, apalagi semua pinjaman, Pak Ibu Saudara, Anda tetap orang yang berhasil kalau sesuai dengan firman Tuhan. Next slide. Yesus mati dikubur di mana? Kubur pinjaman. Sadisnya. Betapa sangat. Kalau kita pakai ukuran kita secara manusia, keberhasilan, punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya gereja besar, punya jabatan ini, punya itu, punya dan sebagainya, punya deposit yang banyak. Kalau itu kita pakai dengan ukuran kesuksesan yang sebenarnya, maka itu sangat jauh berbeda dengan Yesus. Kalau orang Batak, orang kaya tidak akan pernah dikubur di tanah. Dia dibawa kemana? Ke Batu Nadir. Dari siapa? Memang ini pun ke Batu Nadir juga. Alai pinjaman. Ini adalah wakaf dari keluarga Yusuf orang Arimatea. Mereka adalah orang kaya. Yusuf orang Arimatea inilah, bukan Yusuf bapaknya. Yusuf orang Arimatea inilah yang membantu Yesus pada waktu prosesi salib. Dia pemikul salib itu, yang membantu. Dialah. Murid-murid sudah pergi. Tapi Yusuf orang Arimatea ini, dialah yang membawa mayat Yesus dan menguburkan di tempat makam keluarganya. Walaupun kuburan itu hanya tempat sementara, karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi betapa sangat jauh daripada apa yang kita pikirkan. Yesus yang mulia dari sorga, tetapi dia pergi, dia dikuburkan di tempat pinjaman. Maka saudara-saudaraku, masalah tentang kuburan, gak usah terlalu berpikir dia udah naik kubur, nggak usah. Yang sudah pikirkan ikut sahab kepada Tuhan jauh di belakang. Haleluya. Saking dong halak ngeberin kuburan. Soalnya baik ini hilang sakit. Kenapa? Terlalu sih. Nah, inikah yang dimaksud kegagalan? Menurut saudara,
Gagalkah di sini Yesus? Tidak. Ibu bosan. Gagalkah di sini Yesus? Nggak punya rumah, kubur pun pinjaman, keledai pun pinjaman, apalagi lahir di kandang domba. Menurut saudara gagal enggak? Kasihnya di sini. Menurut jemaat gereja Roh, gagal nggak Yesus di sini? Misinya ke bumi ini? Tidak. Masih ada keraguan. Gagal nggak Yesus di sini? Tidak. Enggak ya? Jadi kenapa kadang-kadang kita sering berkata, malamnya nasibku ini, si Anu punya mobil ini, aku jangankan mobilnya, banyak pun nggak ada. Kita sering sekali mengatakan kita gagal. Yang mengatakan pertama kali gagal adalah kita sendiri, karena kita memakai ukuran manusia. Karena kita melihat orang lain punya sepeda motor baru, wow, dia berhasil, dia sukses. Lalu saudara punya sepeda motor, di ekor pun untuk menghidupkannya harus butuh setengah jam. Karena nyau, pegang dulu musinya, nyau. Saudara berkata kamu gagal. Saudara, orang punya rumah, nggak perlu lagi dibuka pintunya, sudah pakai alarm, tinggal masuknya, celeng, nggak ada yang masuk. Kau udah kegodok-godok, buka, nggak bisa buka. Kalau berkata dia berhasil, kamu gagal. Itu pandangan manusia. Amin. Saudara-saudaraku, rumah ataupun fasilitas itulah yang dipakai manusia hari ini menjadi tolak ukur. Dan saya mau katakan, saya meluruskan, tolak ukur keberhasilan sesungguhnya bukan pandanganmu, bukan pandangan orang lain, tetapi pandangan Alkitab. Amin. Jangan berkecil hati. Kalau saudara masih tinggal di bawah gubuk-gubuk, Anda adalah orang yang berhasil bila mana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tidak usah berkecil hati. Lalu pendeta, itu apa namanya? Aku sudah rumahku besar, uangku banyak, aku begini, aku begitu. Apa namanya Pak Pendeta? Namanya itu adalah kasih karunia. Kasih karunia. Bukan karena kuat, hebat, gagah kita, kata firman Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kalau saudara punya uang banyak, karena kasih karunia Tuhan. Masalah kerja keras, semua manusia kerja keras. Tapi masalah tentang berkat-berkatnya tadi, itu kasih karunia. Pandangan yang paling tepat dan sempurna tentang kesuksesan adalah Alkitab. Apa itu Bapak Ibu saudara-saudaraku? Coba kita perhatikan. Yang pertama, orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa mensyukuri setiap apa yang ada dalam dirinya. Masih itu, dia seorang grup band sekuler, tapi lagunya ada satu lagu yang memang sangat memiliki makna yang dalam. Syukuri apa? Saudara masih bisa bersyukur. Kalau saudara masih bisa bersyukur, Anda adalah orang yang sukses. Orang yang berhasil. Bila mana saudara bisa bersyukuri hidup ini, karena ada banyak orang tidak mampu bersyukur. Yang dia mampu adalah malah bersungut-sungut dan mengeluh. Ya, bukan cuman manis yang dia syukuri, tetapi pahit pun harus disyukuri. Kalau saudara masih bisa bersyukur hari ini, di tengah-tengah gugur deritamu, di tengah-tengah transportasimu yang sederhana, di tengah-tengah keuanganmu yang sangat darurat, di tengah-tengah pekerjaanmu yang sembrau, yang mungkin mumbang lorong, saudara masih bisa bersyukur, Anda tetap masih kategori dalam Alkitab orang-orang yang berhasil. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukur. Saudara, Alkitab berkata 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang pertama, orang sukses menurut pandangan Alkitab, dan itulah yang sebenarnya adalah orang yang bisa mensyukuri setiap apa yang ada dalam hidupnya. Terlalu banyak saudara menuntut, semakin jauh kasih karunia Tuhan kepadamu, tetapi semakin banyak bersyukur, semakin dekat kasih karunia Tuhan kepadamu. Pilih mana, bersyukur atau bersungut-sungut? Israel pada waktu itu mereka bersungut-sungut, walaupun mujizat mereka alami, tetapi tetap bersungut-sungut.
Sungguh-sungguh mendatangkan malapetaka, tapi bersyukur mendatangkan luar mujizat luar biasa. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, gak usah kita terlalu berkecil hati Bapak Ibu Saudara. Saya belajar dan terus mempertahankan tidak pandang bulu dengan jemaat. Bukan berarti karena dia kaya secara materi, lalu saudara pas-pasan, akhirnya kasih saya jadi berbeda. Bagi kami, kita semua sama. Makanan yang sama kami akan sajikan secara baik-baik. Saudara-saudaraku, mengucap syukurlah. Kalau saudara hari ini diusir dari rumah, mungkin cepat-cepat yang pergi karena gak dikasih kontrak lagi, bersyukurlah. Kadang-kadang usiran itu membawa berkat kepadamu. Kesaksian satu Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2008 pemilik rumah yang kita kontrak dulu, kontrakan gereja kita, pemilik itu bilang seperti ini, rumah ini mau kami pakai, kalian harus segera tinggalkan. Dengan itulah maka tangan Tuhan betul-betul nyata menolong, memberikan tanah Katlingat ini untuk kita bangun di sini Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena dorongan itu, ternyata tahu yang menempati bukan istrinya, keluarga Bapak Rahel Ginting. Ya, ada Ibu Rahel di sini? Nggak ada si Rahel. Keluarga Bapak Rahel Ginting, dulu mereka belum jemaat kita. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, karena ancaman itulah kami bersyukur Tuhan. Kalau memang harus kami berangkat dari sini tahun ketiga, nggak boleh lagi tahun keempat, gereja harus ada walaupun darurat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak sangka-sangka seorang anak Tuhan datang ke tempat ini Bapak Ibu Saudara bersama dengan Bapak rohani saya. Dia datang ke sini, dia melihat saya digerakkan oleh Tuhan. Pada waktu itu dia kasih tunai 45 juta tahun 2008. Siapa yang menggerakkan hatinya? Tuhan. Dimulai daripada bersyukur. Masihkah saudara bisa bersyukur di musim corona ini? Amen. Mungkin keuangan pas-pasan, anak-anak mau sekolah, kesehatan semakin kadang-kadang sering terganggu. Bersyukur. Saya tahu di sini ada di antara jemaat di sini yang mungkin kesehatannya sudah terus kadang drop. Mari bersyukur. Ya, Tuhan bisa bekerja di dalam segala kelemahan kita. Mungkin kita berkata dia berhasil, mungkin dia sehat, dia sukses dan sebagainya. Aku sakit begini, lalu apakah orang gagal? Kita tidak pernah berkata orang yang sakit itu gagal, orang yang miskin itu gagal, orang yang jelek itu gagal. Tetapi yang gagal itu adalah orang yang tidak bisa mensyukuri hidupnya. Maka dalam pelayanan pun harus bersyukur. Bukan berarti ketika manis kita bersyukur, ketika pahit kita tidak bersyukur. Di dalam pahit itu Tuhan bisa berkarya. Yang kedua, orang yang bisa mempertahankan imannya. Orang yang bisa mempertahankan imannya. Saudara, orang yang sukses itu menurut pandangan Alkitab bukan punya rumah besar yang mewah, bukan punya mobil yang mewah, bukan punya uang yang banyak, bukan punya pekerjaan yang besar dan sebagainya. Tetapi orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mempertahankan imannya pada sampai akhirnya. Markus 13 ayat 3 berkata, sama-sama kita baca, kamu akan dibenci semua orang-orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kata selamat di sini berarti sukses sampai kepada tujuan. Kalau saudara mungkin sukses yang kamu pakai dalam dunia ini, belum tentu bisa itu menghantarkan kesuksesan dan bersyukur. Tapi ketika kita mempertahankan iman kita, itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat yang 8 Yosua pasal 1, 2, 3 ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Yang pertama supaya kita berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kita, saudara-saudaraku, pertahankan imanmu. Orang yang syukuri apa adanya. Lalu yang kedua, pertahankan imanmu. Yang kedua inilah membuat kita sukses. Kalaupun kita memiliki sesuatu dalam dunia ini karena kita bekerja, itu kasih anugerah Tuhan.
Jangan kita pakai lagi ukuran manusia, pakailah ukuran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering berkata kepada teman kita, ayo kamu pasti nanti berhasil, kamu pasti beruntung, kamu pasti sukses. Apakah sukses itu harus dia manajer sepertimu? Haruskah dia PNS sepertimu? Haruskah dia punya mobil sepertimu? Haruskah pendeta seperti saya baru dia katakan dia orang sukses? Tapi ketika dia bisa mensyukuri dan mempertahankan imannya, dia juga layak disebut sukses yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Jadi kata mempertahankan ini dibutuhkan satu komitmen. Saya mengakhiri khotbah. Kedua hal ini Yesus lakukan pada masa hidupnya. Yesus lakukan dan patut juga kita contoh supaya kita dapat menjadi orang yang sukses menurut Alkitab, sukses yang sebenarnya. Saya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang mati-matian berpikir bekerja, mempersiapkan pekerjaannya supaya sukses dalam dunia ini. Apakah kita tidak berpikir dan bekerja keras untuk memperjuangkan iman kita supaya sukses sampai selama-lamanya? Itu perlu kita renungkan baik-baik. Kita sedang berada di tengah-tengah perjuangan. Maka berjuang sungguh-sungguh, bertahan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat boleh mengingatkan kita agar kita memiliki satu perjuangan, satu pekerjaan yang sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya.